Seorang balita di Tambora, Jakarta Barat mengalami luka bakar di sekujur tubuh akibat disulut korek api oleh seorang pria. Aksinya dipicu pelaku yang tersinggung kepada orang tua korban. Balita Malang berusia 2 tahun 6 bulan ini mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh karena disulut korek api. Pelaku merupakan teman kerja orang tuanya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku tersinggung terhadap orang tua korban yang kerap melakukan perundungan terhadap dirinya. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Tambora, Jakarta Barat. Di tempat kerjanya, orang tua korban sering membuli tersangka, sehingga tersangka kesal dan melampiaskan kekesalannya kepada kepada korban. Pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lantas apa sebenarnya motif pelaku membakar anak tetangganya sendiri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Muhammad Taufik Iksan. Selamat sore, Pak Taufik. Selamat sore, Mas. Pak, bisa dijelaskan, Pak, apa sebenarnya motif pelaku melakukan hal ini pada anak tetangganya, Pak? Baik, dapat kami jelaskan bahwa motif dari pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu sakit hati terhadap orang tua korban, yang orang tua korban ini kawan baik, betul. Tapi mungkin karena orang tua korban sering melakukan perundungan, membuli terhadap pelaku, sehingga pelaku sakit hati dan melampiaskan kekesalannya tersebut pada. Baik, bentuk penganiayaan apa saja, Pak, yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh pelaku, Pak? Bentuk penganiayaannya yaitu dengan melakukan penyudutan korek api ya terhadap tubuh, ada di beberapa bagian tubuh seperti tangan, kaki, paha, wajah ya, disundut dengan korek api. Sudah berapa kali, Pak, pelaku melakukan penganiayaan, Pak? Baru sekali waktu itu aja ya, baru sekali di waktu kejadian saja. Baru sekali ya. Kalau dari keterangan yang diperoleh dari pelaku, Pak, kehubungan antara pelaku dan orang tua korban ini seperti apa, Pak, sehari-harinya? Hubungan sudah kawan baik ya, sudah kawan baik. Mereka sudah kenal sejak lama, di mana mereka memang kegiatan sehari-hari yang dilakukan sama-sama dari tambahan penghasilan. Di mana dunia tersebut mereka sering bersama, mungkin karena orang tua korban sering melakukan perundungan, sering membuli kepada pelaku, nah pelaku jadi sakit hati dan melampiaskan kepada korban. Barangkali mungkin ada riwayat pertengkaran atau perselisihan yang pernah terjadi antara pelaku dan orang tua korban, Pak? Kalau dari pemeriksaan tidak ada, Mas, ya, perselisihan atau apapun ya. Kalau perselisihan kan jelas mungkin atau bagaimana, tapi ini kan mungkin karena mungkin sering dibully dan pelaku mungkin merasa atau bagaimana sehingga melampiaskan kekesalan tersebut. Bagaimana cerita awalnya kejadian ini bisa diketahui, Pak? Jadi pada saat kejadian kurang lebih jam 19.30 pelaku ke rumah korban dan hendak meminjam uang. Karena sang ayah korban ini tidak ada di rumah, pelaku bertemu ibu korban, mengutarakan niatnya untuk meminjam uang. Kan kalau korban tidak ada, sehingga diberi uang 20.000 oleh ibu korban. Dan pelaku menyatakan kepada ibu korban mau membawa korban ke rumahnya dengan alasan untuk diajak bermain. Nah,
Sebetulnya dari sendiri pun tidak mengizinkan untuk anaknya untuk korban dibawa. Korban baru sembuh dari sakit, ya gak enak badan, mungkin rewel, anget gitu, tidak diizinkan. Tapi pelaku berkeras untuk mengajak bermain dan dibawa ke rumah pelaku yang kurang lebih jaraknya sekitar 1 kilo dari rumah korban. Nah, sekira pukul 12.30 atau 00.30 dini hari, orang tua korban pulang ke rumah dan menanyakan anaknya atau korban ada di mana. Ibunya menyampaikan kalau tadi jam 20.30 diajak bermain ke rumah pelaku. Setelah disampaikan oleh ibunya, orang tuanya menjemput ke rumah pelaku karena memang rumahnya dalam kondisi gelap dan lampu mati, dan korban dibawa pulang. Dan setelah sampai rumah baru diketahui korban mengalami luka-luka yang kurang lebih karena penganiayaan dari penyusutan korek-korek. Oke. Pada saat melakukan penganiayaan ini di rumah pelaku sepi ya, Pak? Sepi, sendiriannya. Oke. Kemudian ada berapa titik luka yang dialami oleh korban? Lukanya sementara masih ini, Mas, ya. Masih belum dihitung lukanya ya. Sepertinya kecil-kecil ada beberapa tempat gini. Saat ini kondisi korban seperti apa, Pak? Apakah sudah ada informasi terbaru? Saat ini korban ya dirawat di rumah saja dengan orang tuanya, Mas. Di rumah? Ya, di rumah saja dengan orang tuanya. Oke, apakah sebelum ini juga sudah dilakukan pemeriksaan, Pak, terhadap kondisi korban? Untuk korban sudah divisum, Mas, ya. Oke. Sesuai hasil pemeriksaan penyidik dan dilakukan langkah-langkah sudah dilakukan visum untuk mengetahui luka-luka. Oke, baik. Kalau untuk profil pelaku sendiri seperti apa, Pak, sehari-harinya? Profil perilaku sendiri ya karena memang korban kan ya udah kenal akrab, Mas, ya. Seperti biasa ya, biasa aja lah, Mas. Orang pertemanan gitu, nggak ada yang kelihatan. Baik, artinya pemeriksaan juga masih terus dilakukan, Pak, ya, untuk ancaman hukuman terhadap pelaku seperti apa, Pak? Betul. Ancamannya proyek pasal yang diperkatakan yaitu ancaman 5 tahun, Mas. Ancaman 5 tahun penjara. Baik. Baik, terima kasih Kompol Taufik Iksan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.